Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kenapa sih isu Mansur tuh seolah tidak pernah kenal lelah gitu di dalam ekspansi bisnis. Di antara yang menonjol itu adalah warung steak and shake. Lah duitnya dari mana gitu. Ya kan? Isu Mansur itu sangat diuntungkan dengan kondisi keadaan usaha atau orang berbisnis di negeri ini, di mana orang-orang yang dinyatakan bangkrut itu bukannya menderita, tapi malah senang dan mendapatkan keuntungan yang luar biasanya. Wah, contoh apa? Itu beberapa bulan yang lalu, itu kan ada usaha Yusuf Mansur yang bernama Paytrend. Paytrend itu menurut pengakuan Yusuf Mansur, uangnya lebih dari 4 triliun. Karena pernah ditawar oleh Dubai katanya 4 triliun, dia mau jual 10 triliun. Itu sebenarnya uang masyarakat gitu. Tapi begitu dipilotkan, Isu Mansurnya senang, legowo. Berapapun uang yang tersisa gitu, itu tetap menjadi milik pribadi dan tidak ada yang berhak menuntut. Walaupun sekarang sedang digugat di pengadilan, ya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, itu kasusnya adalah karena direkturnya itu menuntut gaji. Rupanya sebenarnya nggak gaji-gaji nih orang mulai tahun 2019. Cuma uang gaji berapa sih, sedikit lah ya. Yang terbanyak itu uang-uang yang sudah mengendap, yang tidak dipakai untuk peruntukannya. Lalu OJK ya dikeluarkan keputusan mencabut surat izin operasinya gitu. Walaupun secara mekanisme hukum ini Paytrend ini dulu dari awal ini melanggar hukum. Nggak ada itu dia aktif di bursa efek misalnya. Di bursa efek Jakarta atau bursa efek Syariah, nggak ada. Tapi kenapa dia bisa dapat izin? Nah ini yang kita lihat gitu. Nah dari sini uangnya, ya kalau kata membersnya itu uang kami, itu uang haram. Yusuf Mansur pikirin apa uang haram. Lu tuntut aja pengadilan ya. Kalau menang ya panjang lagi ceritanya, ya kan? Ini belum menang karena orang-orang tuh ya dananya sedikit, dia tidak bisa mencari lawyer yang bisa memperjuangkan nasibnya dengan benar gitu. Karena umumnya orang-orang yang ditimpa oleh Yusuf Mansur itu adalah dari kelas menengah ke bawah gitu, atau kelas bawah yang berharap mendapat keberuntungan dengan isu-isu syariah. Nah sekarang itu uangnya di tangan Yusuf Mansur itu banyak sekali. Kita lihat misalnya salah satu asisten Yusuf Mansur, Pak Budiman gitu. Pak Budiman bercerita semalam aja itu gitu. Orang antri itu mau bayar di Paytrend, jumlahnya sampai 3 miliar gitu. Dan berapa lama dan di banyak tempat gitu. Nah sekarang apa ya yang mesti kita siapkan untuk melawan gempuran Yusuf Mansur? Karena Yusuf Mansur ini sebagai sosok yang dengan uang yang sangat banyak sekali. Yang pertama ya tentu saja untuk menghentikan Yusuf Mansur ini kita harus menjelaskan siapa dia. Ini bukan ghibah, ini Pak Kiai atau yang lain-lain perlu juga mendengar gitu. Bagaimana orang-orang yang sudah dirugikan ingin membela dan mencari alat bukti untuk pembelaan nasibnya. Jangan bikin ghibah ya, ghibah, bukan ghibah ini. Jadi dipahami juga korban-korban gitu. Jangan Anda bilang berada sama dengan pihak Yusuf Mansur, lantas orang yang menggugat dibilang ghibah. Ini kan kurang ajar prinsip begini ini. Jangan pula bilang sesama Islam ya akhi. Zaman Nabi sama Islam juga orang saling cabut pedang kok. Lihat aja tuh Muawiyah dengan Ali itu. Atau Ali dengan Aisyah dalam perang Jamal, nanti perang Siffin gitu. Berapa puluh ribu orang mati. Itu sesama muslim, sama sahabat malah. Jadi jangan alasan sesama muslim ya akhi. Kita tuh mencari kebenaran. Di mana kebenaran itu berada, itu yang kita bela. Kalau kebenaran itu ada pada diri Yusuf Mansur, ya kita membela Yusuf Mansur. Tapi kalau kebenaran itu pada orang rakyat kecil itu yang harus dibela. Itu cara kita untuk menghentikannya.
Berikutnya tentu kita juga harus men-share sebanyak mungkin agar masyarakat ini cerdas gitu. Agar dia tidak tertipu dengan orang-orang yang berjubah agama. Penipu berjubah agama gitu, membawa nama Tuhan. Dan itu kan dalam sejarah sudah sangat panjang gitu. Di dalam Islam juga tidak bersih dari hal-hal seperti itu. Banyak sekali tuh tokoh-tokoh Islam itu yang menjual cerita-cerita agama sebenarnya tujuannya untuk mencari duit. Lalu timbullah korban yang bergelimpangan. Dan di Indonesia dalam era reformasi ini korban yang paling banyak itu adalah akibat perbuatan Yusuf Mansur. Yang ketiga yang perlu kita buat, yang perlu kita terus-terusan adalah kita harus menjelaskan terus atau memberikan, kalau dalam bahasa pertempuran, Yusuf Mansur itu harus di counter attack terus menerus gitu, sehingga dia tidak bisa melebarkan sayapnya dengan cerita seenak jidatnya. Jadi ya kami yang tergabung, yang katakanlah yang kontra dengan cerita Yusuf Mansur, itu karena kita sedikit banyak pernah belajar Islam dan ingin menjelaskan ini loh Islam itu gitu. Kita tentu saja kami ini bukan dalam arti tanda kutip kiai-kiai dengan sorban 7 lapis lalu membela kebatilan gitu. Ketika orang bertanya misalnya pertanyaan yang dasar mesti bisa dijawab ya. Karena dia membela kebatilan dia nggak bisa jawab. Jadi kita harus melakukan counter attack terus menerus. Karena itu kami dari Romongso Channel ini terus menerus kita jelaskan posisi Yusuf Mansur itu gimana gitu. Dia sekarang ini digugat di mana-mana. Tidak mau bayar gaji. Di Paytren yang mendatangkan dia duit triliun, dia nggak bayar gaji orang walaupun gaji berapa sih. Nggak mau bayar dia. Kemudian kasus-kasus tanahnya itu bermasalah. Dijual tuh cerita kepada TKW dan TKI di Hong Kong. Membeli Indonesia lah, macam lah. Dia pernah mendapatkan kepercayaan orang. Ternyata kepercayaan itu dia jual untuk kepentingan dunia yang amat murah. Ini yang perlu kita lihat gitu. Jadi coba sekali-sekali ya kita tuh berpikir membela kebenaran itu penuh perenungan gitu. Kenapa kita bilang? Karena ada juga yang ngakunya Gus lah, ngakunya kiai lah gitu. Ternyata apa? Belum apa-apa dia sudah ya ye gitu ke Yusuf Mansur. Ternyata dia tidak mendapatkan seperti yang dia harapkan, lari dia. Nah sekarang dia tuh pembela siapa? Coba lihat itu. Dia pembela para penindas. Ya kan? Di PIK 2 itu yang berantem sama atau yang bermasalah dengan Said Didu. Itu kerjaannya. Masa Islam, baju Islamnya seperti ini gitu. Oh, ngeri sekali kita kalau masyarakat seperti ini. Itu siapa yang orang-orang yang dirugikan, siapa yang bela? Harusnya tanpa diperintah mendatangi korban-korban itu. Ya kan? Selanjutnya yang sangat berat bagi Yusuf Mansur sekarang ini, dia mau comeback itulah arah politik. Karena bisa saja arah politik sewaktu-waktu akan mencengkram dia. Karena kita tahu dia sekarang ini tidak bisa main-main seperti periode-periode sebelumnya yang dengan enak bercerita atas nama Tuhan gitu. Bercerita atas nama sedekah. Lalu jualan salawat. Sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Karena sekarang mulai aturan agak baik. Tokoh-tokoh yang berhak membaca salawat itulah kiai-kiai yang benar. Ya kan? Itu yang kita lihat sekarang ini gitu. Dan yang terakhir, agar pemirsa ini yakin semua, kita harus yakin kebenaran itu pasti menang. Kebenaran itu pasti menang, itu keyakinan kita gitu. Kebenaran pasti menang. Karena itu selemah apapun kondisi kita sekarang ini, kita akan tetap memperjuangkan dan menyuarakan ini loh kebenaran gitu. Mudah-mudahan dari 1 juta yang sudah menonton gitu, sekian persen merasa itu benar gitu. Karena itu kita lihat ketika ada misalnya channel YouTube yang mempublikasi Yusuf Mansur, ya kita lihat ya ternyata orang-orang yang berkomentar itu ya berkomentar negatif tentang dia. Artinya apa? Masyarakat sekarang ini punya pegangan bahwa mereka yakin kebenaran pasti akan muncul dan menang. Bagaimana caranya ya? Kita tidak tahu, Allah yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan ringkas-ringkas begini tidak menggoyahkan kita untuk terus-menerus melakukan serangan balik
atau membuka jurus-jurus apa yang akan dilakukan oleh Yusuf Mansur supaya masyarakat ini tidak lagi tertipu dengan cerita-cerita surga atau cerita kaya. Karena ternyata cerita warung steak and shake yang katanya dia punya banyak itu untuk sendiri aja. Dia kumpulkan atas nama umat, lalu dia gondol untuk kepentingan sendiri, atas nama diri sendiri, nama anak atau nama istri. Jadi satu keluarga ini dianggap ikut dalam permufakatan jahat. Dia tahu dan ikut menikmati hasil dari permufakatan jahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.